di situlah ya. Nah, di boring dulu agar ketika ditancapkan tanggul ini itu lebih mudah turun ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali kegiatan pemerintah kita dalam melayani masyarakatnya teman-teman. Salah satunya dari instansi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Kali Ciliwung, segmen Kramat Jati ya, Jakarta Timur. Dan baru saja ataupun beberapa bulan kemarin, tepatnya di belakang kita ini baru dilakukan pembebasan lahan dan sudah dikerjakan oleh BBWS ataupun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, karena 13 sungai di Jakarta ini masuk tupoksi pemerintah pusat teman-teman. Akan tetapi pemerintah pusat pasti bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau di Jakarta pasti bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk pembebasan lahannya, dan kemarin sudah berhasil dilakukan pembebasan dan sudah dikerjakan, dan hasilnya di belakang kita ini teman-temannya sangat bagus sekali, sangat lebar. Dan lagi ya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, itu logonya teman-teman, ini melakukan pembebasan lahan kembali dan berlanjut normalisasinya teman-teman. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ya, per Juli tahun 2025, ini terupdate ya teman-teman. Rencana panjang tanggul normalisasi Kali Ciliwung mencapai 33,69 km. Dari total rencana itu sebanyak 17,14 km tanggul telah dinormalisasi dan 16,55 km belum dinormalisasi. Dan saat ini di depan kita ini segmen Kramat Jati ya, sedang dilakukan pembebasan lahan dan saat ini sedang dibangun teman-teman, ataupun sedang dibuatkan tanggul ya. Nah teman-teman, dalam normalisasi itu akan ada 14 lokasi prioritas pembebasan lahan hingga tahun 2027, yaitu Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidara Cina, Manggarai, Bukit Duri, Kebon Baru, Cawang, Cililitan, Balikambang, Gedong, Pangadegan, Rawajati, Pejaten Timur, dan Tanjung Barat. Dan saat ini kita sedang berada di daerah Kramat Jati ya teman-teman, ataupun di dekat Cawang ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk tanggulnya menggunakan tanggul seatpel ya, seatpel ataupun ya, jadi seatpel itu ataupun DPT sih, dinding penahan tanah itu bermacam-macam bentuknya teman-teman. Dia berbentuk seatpel seperti ini ya. Ini lebarnya 50 cm dengan panjang sekitar 12 meter teman-teman. Contohnya yang sudah jadi yang ini mungkin ya. Nah, ini dia ya yang sudah jadi, dan ini berlanjut ya teman-teman. Pengerjaan ini, yang tanggul ini teman-teman oleh BBWS ya, ataupun pemerintah pusat. Dan untuk pemerintah daerah di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta itu melakukan pembebasan lahan, karena lahannya ini ya milik provinsi ya, ataupun wilayahnya lebih tepatnya mungkin ya. Wilayahnya masuk Provinsi DKI Jakarta, ya pasti pembebasannya dilakukan oleh Pemda. Izin ya Pak. Nah, seperti inilah kondisinya teman-teman, lokasi pengerjaannya ya.
Saat ini sedang di inner boring system namanya ya. Jadi di inner boring system dulu agar mempermudah turunnya seat pail yang akan dibangun teman-teman. Contohnya kayak depan situ lah ya. Nah, di boring dulu agar ketika ditancapkan tanggul ini itu lebih mudah turun ke bawah. Oke, kita coba melihat pembebasan lahannya teman-teman ya. Teman-temannya menggunakan K3 yang bagus ya, ada helm segala macam. Bang, ini di bornya sampai sedalam 12 meter juga? Oh, sesuai dengan panjang seat pail ya? Oke, makasih Pak ya. Nah, seperti inilah kondisi terkininya, teman-teman. Pembebasan lahan. Jadi di sini tadinya ada rumah-rumah segala macam lah ya, dan saat ini sudah dilakukan pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dan pengerjaan ini memang membutuhkan space ataupun ruang yang cukup untuk pergerakan eskavator yang semacam crawler ataupun inner boring system ya, seperti itu. Dan untuk pembebasan lahannya ini kurang lebih sekitaran 200 meter ya teman-teman yang akan dikerjakan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya. Di sana terus dilakukan pengeboran ya. Nah, itu yang ini namanya ini ya. Namanya hammer ataupun boiker kalau nggak salah ya. Boiker. Ini auger namanya teman-teman. Ini auger ya. Auger. Jadi itu semacam palu lah ya. Bahasa kerennya auger. Tapi kalau bahasa jadulnya palu. Nah, di sini teman-teman, tadinya ada beberapa rumah yang sudah dilakukan pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Nah, untuk rumah yang ini masih on progress ya, teman-teman. Masih OTW pembebasan lahannya. Nah, sejauh pandangan mata kita inilah yang berhasil dilakukan pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Keren ya, Masya Allah. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sangat serius ya dalam menata aliran air di Jakarta, tidak kaleng-kaleng. Dan bahkan ini masuk ke perumahan kayaknya ya. Ini ada satu rumah yang sudah dibongkar. Kayaknya perumahan ya. Nah, seperti inilah ya, rumah-rumah yang punya sertifikat sudah pasti akan diganti diganti uang ya, dan ini ganti untung teman-teman. Ini bisa 2 kali sampai 3 kali lipat dari harga normal. Ini yang saya pernah tanya langsung sama warga sekitar Keramat Jati yang sudah dilakukan pembebasan lahan ya. Nah, inilah sampai di sini dulu ya pembebasan lahannya. Nah, luas kan, keren kan, Dinas Sumber Daya DKI Jakarta. Nah, ini buktinya bahwa di sini tadi ada rumah ya. Ini namanya kolom nih teman-teman, ataupun pelkap ya. Nah, baru sampai sini dulu nih. Tetapi nantinya total itu akan ada kurang lebih 36 km teman-teman. Jadi ini kayaknya sampai perbatasan Bogor mungkin ya. Dan di sini kita bisa lihat sangat jelas sekali situ ada rumah ya. Ada di semak-semak atau rumah itu sudah pasti akan kena teman-teman. Kalau rumah tersebut memiliki sertifikat, itu pasti akan diganti untung ya oleh warga lagi sama pemerintah kita. Dan sini kayaknya sudah
Oh, ini rumah tadi di sini nih. Tuh. Ini bukan tanggul nih, teman-teman. Ini kayak kolom rumah gitu loh. Jadi 13 sungai di Jakarta ini, teman-teman ya. Salah satunya Kali Ciliwung ini, jantung perairan di Jakarta itu ada di Kali Ciliwung, teman-teman. Sejauh 120 km dari Cisarua Puncak Bogor ya menuju Jakarta, yang nantinya berakhir di pesisir utara Jakarta. Ini aliran airnya yang di sebelah kiri kita ini. Dan selama perjalanan ini, dia itu terpecah-pecah, teman-teman. Ada yang ke kali, ada yang ke banjir kanal barat, ada ke banjir kanal timur, seperti itu. Jadi ini bukti nyata ya bahwa pemerintah kita sangat serius dalam melakukan mitigasi ataupun solusi dari banjir. Dan pembebasan lahan ini juga sudah dikerjakan jauh-jauh hari ya, teman-teman. Dari zamannya siapa ya, gubernur sebelumnya kayak Pak Anies Rashid Baswedan ya, di tahun 2021 2022 tuh, yang pembebasan lahan yang di sebelah sana tuh berhasil dilakukan. Terus berlanjut ke PJ Heru, terus berlanjut hingga saat ini pembebasan lahannya. Jadi memang ini pengerjaan seperti ini pasti lintas gubernur, teman-teman. Nggak mungkin kelar satu gubernur saja. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu mungkin ya jalan-jalan kita melihat upaya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta beserta pemerintah pusat ya dalam memberikan solusi solusi banjir untuk dilakukan penanganan solusi banjir tersebut. Salah satunya ada di ada di Keramat Jati ini ataupun di dekat Cawang ya. Dan infonya sudah akan dilakukan pemancangan pertama itu sejauh kurang lebih 200 meter dan startnya dari titik ini ya. Titik ini startnya, dan akan berlanjut 200 meter menuju ke sana, dan nanti jumlahnya itu sekitar 36 km ya kalau tidak salah ya, akan ditanggul. Dan saat ini sudah berhasil ditanggul kurang lebih sekitar 13 sampai 15 km yang sudah berhasil ditanggul. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan, teman-teman. Yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya ya. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan di tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Capek juga ya ngomong sambil jalan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari proyek pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat di bawah BBWS ataupun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sebagai pelaksana proyek ini. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.
semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap padi yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap padi yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap padi yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap padi yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap padi yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati.
dengan semangat yang tak terkalah.